Di sebuah desa yang damai dan ceria, hiduplah seekor anak kucing kecil bernama Kiko. Kiko sangat manis, tapi juga sangat-sangat pemalu. Setiap hari, ia melihat teman-temannya berlarian dan bermain dengan riang gembira. Mereka saling tertawa, berbagi cerita, dan tampak begitu bahagia. Kiko ingin sekali bergabung, tapi setiap kali ia mencoba melangkah keluar, jantungnya berdebar kencang dan kakinya terasa lemas. Ia akan berakhir bersembunyi di balik pot bunga besar atau di belakang pohon, hanya mengintip dari kejauhan. Dalam hatinya, ia sering berbisik, "Aduh, aku takut sekali bicara pada mereka. Mungkin lebih baik aku sembunyi saja di sini." Ia merasa canggung dan berpikir bahwa tidak ada yang mau bermain dengannya. Suatu sore yang mendung, Kiko merasa bosan dan memutuskan untuk menjelajahi gudang tua di belakang rumahnya. Gudang itu penuh dengan barang-barang lama yang tertutup debu dan sarang laba-laba. Cahaya matahari masuk dari celah-celah atap, menciptakan suasana yang sedikit misterius. Saat berjalan di antara tumpukan kotak-kotak kayu, Kiko tidak sengaja tersandung sebuah tali tua yang menjuntai. Bruk, ia jatuh menimpa tumpukan karung goni. Ketika ia mencoba bangkit sambil membersihkan bulunya, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di atas sebuah peti usang. Di sana, di tengah remang-remang gudang, tergeletak sebuah topi yang sangat indah. Topi itu memiliki warna-warni seperti pelangi dan tampak bersinar dengan cahayanya sendiri. Kiko belum pernah melihat topi seajaib itu. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Perlahan, ia mendekat dan mengambil topi pelangi itu. Rasanya hangat dan lembut di tangannya. Ternyata, Kiko tidak sengaja menemukan benda yang sangat tua dan ajaib. Tanpa pikir panjang, Kiko mencoba memakai topi pelangi itu di kepalanya. Pas sekali. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Kiko hanya berkaca pada genangan air di lantai, mengagumi betapa cerahnya topi itu. Tapi kemudian sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kakinya terasa ringan, sangat ringan, seolah-olah tidak lagi menapak di tanah. Tiba-tiba, Kiko melayang dari lantai. Matanya membulat karena kaget. Ia mengepak-ngepakkan tangannya di udara, mencoba mengendalikan tubuhnya yang terus naik. Ia melayang keluar dari jendela gudang dan terbang di atas lapangan desa yang hijau. Awalnya, ia berteriak panik. Tapi kemudian rasa takut itu berubah menjadi rasa takjub. Dari atas, ia bisa melihat seluruh desanya. Rumah-rumah kecil, sungai yang berkilauan, dan teman-temannya yang tampak sekecil semut. Aku terbang. Ini menakjubkan, serunya dengan suara yang bercampur antara takut dan gembira. Topi pelangi itu tidak hanya membuatnya terbang, tapi juga seolah memberinya sedikit keberanian. Keesokan harinya, desa mengadakan festival tahunan yang paling meriah. Seluruh warga berkumpul di lapangan desa. Ada stan makanan lezat, permainan seru, dan musik yang ceria. Dekorasi terbesar dan paling dinanti tahun ini adalah sebuah balon udara raksasa berbentuk wortel oranye yang diikat di tengah lapangan. Semua orang mengagumi balon itu. Tapi tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang. Tali yang mengikat balon wortel raksasa itu putus. Balon itu mulai terbang liar, bergerak tak terkendali ke arah tenda-tenda makanan. Semua warga panik dan berteriak, "Oh tidak! Wortel raksasa itu! Awas, akan menabrak stan kue!" Teriak seekor kelinci. "Siapa yang bisa menghentikannya?" Sahut seekor beruang sambil melindungi anak-anaknya. Kekacauan terjadi di mana-mana. Festival yang tadinya ceria berubah menjadi penuh ketakutan. Melihat kepanikan dari tempat persembunyiannya, Kiko merasa takut. Tapi kemudian, ia teringat pada topi pelangi ajaibnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan jantung berdebar, ia memakai topinya dan langsung melesat ke udara. Semua mata kini tertuju padanya. "Lihat, Kiko terbang!" teriak seseorang. Kiko tidak punya waktu untuk merasa malu. Ia terbang secepat yang ia bisa, mengejar balon wortel yang semakin dekat dengan tenda kue ulang tahun raksasa. Angin membuat penerbangannya sulit, tapi Kiko tidak menyerah.
Dengan ekspresi fokus dan penuh tekad, ia berhasil meraih tali balon yang menjuntai. Ia menariknya dengan sekuat tenaga. "Jangan khawatir, aku akan menahannya," teriaknya dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Suara yang bahkan ia sendiri tidak pernah tahu ia miliki. Aku Kiko pemberani!" serunya, meyakinkan dirinya sendiri dan semua orang di bawah. Dengan susah payah, Kiko berhasil mengarahkan balon wortel menjauh dari keramaian dan menambatkannya kembali dengan aman ke sebuah tiang besar. Begitu ia mendarat dengan selamat, seluruh warga desa bersorak-sorai untuknya. "Hore untuk Kiko! Hore, hore!" Mereka semua mengerumuninya. Bukan untuk menertawakannya, tapi untuk berterima kasih. Teman-teman yang biasanya ia hindari, kini menepuk punggungnya dengan bangga. Kiko tersenyum lebar, senyuman tulus tanpa rasa canggung sedikit pun. Saat itulah, ia menyadari sesuatu. Topi pelangi di kepalanya terlihat sedikit robek, dan warnanya agak kusam setelah petualangan tadi. Ia melepasnya dan mencoba melompat, berharap bisa terbang lagi. Tapi tidak terjadi apa-apa. Topi itu telah kehilangan sihirnya. Tapi anehnya, Kiko tidak merasa sedih. Ia menatap Tuan Temonia yang tersenyum padanya dan berkata, "Wah, topiku sudah tidak bisa terbang lagi." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan percaya diri. "Tapi, aku sudah tidak takut lagi." Saat itu, Kiko menyadari bahwa keberanian sejati bukanlah datang dari topi ajaib, melainkan dari dalam hatinya sendiri. Terima kasih sudah menonton cerita Kiko. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.